pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfiani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG Darjab kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Yuk, ikutin pembelajaran PPL saya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Oke, masih semangat pagi ya? Alhamdulillah. Seperti biasanya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa mau pimpin doa? Roni. Oke, biasa. Roni, silakan pimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini kita lancar ya. Pokoknya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ibu tetap gak pakai masker, nanti gak kedengeran kalau saya ngomong pakai masker ya. Tapi kalian tetap pakai masker. Oke, baik. Saya absen ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Vincent. Nanti kalau saya absen, sambil hadirnya sambil bilang semangat ceria. Oke? Delin, semangat cerianya mana dong? Delin, semangat ceria. Yang kenceng dong. Satu kali lagi, Delin. Semangat ceria. Oke, Roni. Semangat ceria. Dinda. Semangat ceria. Oke, siap. Semuanya masuk. Si Vincent sakit ya? Yuk, kalau Vincent sakit kita berdoa dulu buat Vincent. Semoga Vincent besok bisa masuk lagi ya. Oke, baik. Sekarang nih kita masuk ke seperti biasa, kalau pelajaran ibu yang nyanyi dulu kita, biar semangat. Hari ini, kalau kemarin kita udah nyanyi Indonesia Raya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, baik. Semuanya berdiri, sempurna. Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silahkan duduk anak-anak dengan rapi. Kemarin kita sudah membahas tentang apaan, anak-anak? Sistem respirasi pneumonia. Sekarang kita akan membahas tentang apa? Coba kalian lihat, ibu udah ada nih gambarnya. Menurut kalian ini tentang apa sih? Gambar apa? Coba Roni. TBC. Bagus, pintar. TBC. Ada lagi? Sistem pernafasan. Ya bagus. Ada lagi Delin. Apa nih Delin? Ayo. TBC, betul. Pintar. Berarti hari ini kita bahas tentang pintar, bagus. Hari ini kita bahas tentang TBC 100 buat Roni ya. Sekarang siapkan visi kalian, kita akan belajar tentang TBC. Sebelum kita belajar tentang TBC, ibu mau memberikan kalian motivasi. Motivasi kita hari ini adalah bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Itu kata Pak Soekarno. Jadi mimpilah yang tinggi, mimpilah yang banyak, sebanyak-banyaknya, biar kamu kalau terjatuh, kamu di antara bintang-bintang. Jadi tidak di antara sampah-sampah. Tetap di antara bintang walaupun kamu terjatuh. Oke? Sudah siap? Oke. Belajar tentang betul tadi, TBC. Kajiannya apa sih? Menerapkan pemeriksaan penyakit sistem pernafasan atau respiratori berdasarkan manifestasi klinik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan penyakit sistem pernafasan atau respiratori berdasarkan manifestasi klinik. Jadi nanti kita ada dua. Yang pertama itu ada tentang TBC-nya sendiri. Yang kedua kita akan
melakukan teknik batuk efektif pada pasien dengan TBC. Sudah tahu bagaimana teknik batuk efektifnya? Sudah, saya sudah mengirimkan semuanya ya. Sebelum itu kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran model PJBL, kita pakai model PJBL dengan pendekatan saintifik trepet melalui pengamatan video, kemudian membaca e-komik, terus modul ajar IPPD, mengerjakan LKPD, dan diskusi dengan teman-teman sekelas peserta didik mampu. Untuk yang pertama, menganalisis pengertian penyebab, gejala, dan pengobatan TBC dengan benar. Merencanakan langkah-langkah teknik batuk efektif dengan tepat, melakukan tindakan teknik batuk efektif sesuai dengan SOP yang telah diberikan dengan benar, mendesain poster teknik batuk efektif dengan baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak. Baik, kita lanjut ya nak ya. Baik, kita lanjut sekarang kita biar tahu sih apa itu TBC. Nah, ada yang udah tahu belum TBC itu apa sih? Udah baca belum modul ajarnya? Ayo. Apa itu TBC? TBC itu TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Betul, 100. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Roni. Suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Pintar 100. Ya. Bagus. Ya betul, tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ terutama paru-paru. Terus, kuman ini berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut pula sebagai basil tahan asam atau BTA. Jadi, pneumonia disebabkan oleh bakteri. Apa itu namanya bakteri? Mycobacterium tuberculosis. Betul. Dan dia termasuk dari basil tahan asam. Ya kan? Sekarang kalian boleh nih lihat video di depan. Nah sekarang ibu tadi udah buka LKPD-nya, sekarang dibuka, ibu udah bagikan. Sekarang lihat video di depan sambil ibu nanti jelaskan ke kalian ya. Nah ini adalah video tentang tuberkulosis. Ya, nah ini adalah itu gambar paru-paru di depan. Nah itu ada tuberkulosis tuh, adalah bakterinya yang tadi ibu bilang bentuknya batang, BTA, ya. Nah, TBC juga tidak menyerang paru-paru tapi biasanya. Nah, ini adalah penularannya. Bagaimana sih penularannya? Nah, melalui batuk, bersin, kemudian berbicara dan tertawa. Jadi dari dropletnya si pasien itu, dari air liurnya si pasien, ya. Nah, tanda gejalanya batuk disedai darah. Biasanya batuknya tidak sembuh-sembuh selama 3 bulan lebih. Berkeringat saat malam walaupun dia tidak melakukan apapun. Demamnya tinggi, berat badannya turun secara drastis tanpa ada sesuatu yang menyebabkan. Gejala utamanya pasti batuk berdahak maupun tidak berdahak. Dan demam atau meriang. Ya, sambil dicatat ya nanti. Siapa tahu nanti ada yang mau ditanyakan, boleh. Nafsu makannya berkurang dan berat badan berkurang. Kemudian gejala lainnya, berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut-turut atau berat badannya kurang dari 60% sampai 80% berat badan normal. Nah, gejala yang lain adalah pembesaran gejala getah bening leher, ketiak, dan selangkangan. Biasanya orang TBC itu getah beningnya pasti dia membesar karena apa? Karena terjadinya infeksi, karena ada di dalam tubuh kita ada infeksi. Pencegahannya, biasanya yang pertama, pastikan kita bisa menghirup udara segar dengan baik. Terus, nah, ini adalah 3 batuk,
Kemudian ini adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Tetap dengan makanan-makanan bergizi. Ya. Yang terakhir, jangan meludah sembarangan, tidak boleh. Nah, mencegah TBC pada teman dan keluarga. Nih ya, nanti dikasih tahu ke teman-temannya. Apa aja sih yang nggak boleh? Pertama, tinggal di rumah kalau pasiennya memang merasa adalah pasien dengan TBC. Yang kedua, ventilasi udaranya harus bagus. Ya. Pokoknya ventilasinya harus bagus. Itu adalah bentuk-bentuk dari si bakterinya itu. Mulut menggunakan masker, kalau batuk pakai masker. Ya, jangan batuk sembarangan. Sama kayak corona kemarin, dia penyebarannya lewat droplet. Buang maskernya, jangan dipakai lagi ya. Habis itu. Nah, imunisasi BCG hanya dilakukan pada bayi. Jadi kalian jangan BCG ya. BCG hanya pada bayi. Hindari udara dingin dan sinar dan udara masuknya harus bagus. Nggak boleh dicampur ya. Dari video yang tadi, nanti kalian analisis, kalian tulis di LKPD-nya, LKPD masing-masing dibuka. Kan itu ada petunjuknya, ada IPK-nya, tujuan pembelajarannya yang tadi kita itu nyat. Nah, nanti dari video tadi kalian tulis TBC itu apa sih? Apa yang menyebabkan TBC? Kemudian sebutkan langkah-langkah teknik batuk efektif. Sekarang kalian lihat di depan sudah ada e-komik atau komik tentang tuberkulosis. Di situ ada batuk tentang tuberkulosis, kemudian bakteri apa sih yang menyerang? Ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, terus ada dua jenis manifestasinya, ada TB fase laten dan TB fase aktif. Ya, nanti bisa dibaca, saya udah kirim semuanya di itu. Ya, sekarang kalian lihat tentang batuk efektif. Teknik batuk efektif digunakan untuk pasien-pasien yang memang memerlukan. Jadi kalau pasiennya tidak bisa mengeluarkan dahak secara efektif, itu kita bantu dengan teknik batuk efektif. Ya, seperti apa sih? Ada persiapan alat dan bahan. Saya sudah memberikan SOP di belakang modul ajar. Coba lihat, ada nggak SOP-nya? Ada. Nah, sekarang nih, anjurkan minum air hangat terlebih dulu pasiennya. Posisikan tubuh pasien dengan benar. Ya, posisinya semi folder boleh. Pasiennya duduk boleh, tapi pasiennya tidak boleh nunduk. Nah, sekarang kita demonstrasi aja langsung ya. Boleh. Alat dan bahannya kita lakukan dulu ya. Alat untuk batuk efektif ada yang pertama itu ada tisu, bengkok, perlak dengan alasnya, kemudian air hangat. Ya, ini nanti dibawa ke pasien. Siapa yang mau jadi pasien? Dinda boleh. Sekarang Dinda tiduran. Boleh bawa SOP-nya. Yang pertama adalah tahapan pra-interaksi. Tahapan pra-interaksi itu apa sih? Tahapan di mana kita mengecek formnya pasiennya. Benar nggak sih ini pasien dengan nama Nona Dinda, umurnya 17 tahun, dan yang lain-lain itu harus kita lihat. Yang kedua adalah tahapan persiapan perawat. Ya, siapkan perawatnya. Berarti kita siapkan apa dulu? Pakai handscoon. Alatnya kita taruh dulu, kemudian kita cuci tangan. Ingat kalau cuci tangan kita seperti apa? Harus digulung, dibasahin dulu. Karena ini nggak ada air, kita pakai hand sanitizer. Oke, habis itu kita menuju ke pasien.
Dorong trolinya. Iya. Nah, dekatkan ke pasien. Sapa pasien. Selamat pagi Ibu. Saya dengan Suster Arfi dari SMK Trisula Bakti. Hari ini gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ya. Baik ya, tapi saya dengar nanti katanya Ibu tadi agak sesek ya. Sekarang hari ini saya akan bertugas sampai jam 7 malam nanti. Ya, saya dengan Suster Arfi. Nanti Ibu hari ini akan saya lakukan teknik batuk efektif agar dahak yang ada di dalam paru-paru Ibu bisa keluar. Ya, bisa lega batuknya. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Pakai handscoon. Pakai handscoon sesuai dengan ukuran masing-masing, ya. Harusnya dibuka, semua perhiasannya dibuka, tidak boleh ada perhiasan kalau itu ya. Setelah pakai handscoon, mohon maaf ya Ibu. Nah, Ibu duduk aja kalau enggak ya. Enak bisa duduk Ibu, duduknya nyaman ya. Sekarang Ibu ini dekatkan alat ke pasien. Ibu mohon maaf ya. Ya, tisunya. Ini alasnya. Alasnya dulu, mohon maaf Ibu. Permisi ya, saya aja nggak apa-apa Bu. Oke, sekarang Ibu ikutin saya. Saya buka maskernya ya Bu ya, mohon maaf. Pastikan pasiennya nyaman dengan kalian ya. Pokoknya pasiennya jadi ngobrol, jangan ini asal. Diminum ya Bu ya. Ya, setelah itu ajarkan pasien untuk batuk efektif. Ibu tarik nafas, tangannya yang satu di perut, yang satu di dada. Tarik nafas Ibu. Satu, buang Ibu. Ya, sekali lagi Ibu. Tarik nafas, buang. Nanti kalau hitungan ketiga langsung batukan ya Bu ya. 1, 2, tarik nafas. Tahan, batuk Bu. Oh, ya, keluarin. Ya, Ibu, dilap ya. Iya, baik. Saya rapikan ya Ibu ya. Gimana perasaannya sekarang Ibu? Sudah lega ya Bu ya, sudah enak. Baik, kalau seperti itu. Nah, silakan Ibu duduk tidur kembali istirahat. Baik Ibu, teknik batuk efektifnya sudah saya lakukan. Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau nanti Ibu perlu bantuan, boleh pencet bel yang sebelah kiri. Nanti saya atau teman saya akan datang. Baik, kalau seperti itu. Terima kasih ya Ibu. Selamat sore. Selamat istirahat. Dari langkah-langkah teknik batuk efektif yang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ingat, kalau sudah selesai buka maskernya, buka yang lainnya, ini ditutup, dibuang dan cuci tangan kembali. Tidak ada yang mau ditanya? Oke, baik. Sekarang gantian kalian menyiapkan alat, kemudian mendemonstrasikan masing-masing. Saya tetap akan memantau ya, tetap dipantau. Siapa lagi? Siapa yang mau? Delin jadi suster, si Dinda tetap jadi pasien ya Nak. Oke, silakan Delin. Alat untuk teknik batuk efektif, yaitu ini perlak dan alas, ini handscoon, dan ini bengkok, dan ini tisu, dan ini air hangat. Selamat pagi Ibu. Saya Deni Alfiara dari Asisten Perawat Trisula Bakti ingin melakukan teknik dasar efektif, teknik batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Oke. Saya siapin alatnya dulu ya Bu. Lakuin aja kan? Maaf ya. Udah.
enggak, tangannya yang satu ke dada, yang satu ke perut. Kiri ke dada. Terus lanjut. Bu, tarik nafas ya. Ibu tarik nafas ya. 1, Sekarang sekali lagi ya Bu, tarik nafas. Nanti kalau saya bilang batuk, batuk. 1, 2, 2, 3. Batuk. Ya. Minum. Oke Ibu, gimana perasaannya setelah saya lakukan teknik batuk efektif? Lega nggak Bu? Lega nggak Bu? Oke. Kalau seperti itu, saya pamit ya Bu. Kalau butuh apa-apa, Ibu tinggal mencet tombol bel yang di sebelah kiri. Saya ada di ruang perawat. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, karena kelihatannya sudah penat, udah capek, udah lesu, nanti kita SBG dulu sebentar. Kalau saya bilang tuh berarti how, one berarti how, two berarti clay, dan three berarti berhenti. Kalau berarti saya bilang one, how, two, one, two, three berarti how, yes, berhenti, how, yes, berhenti, yes, yes, berhenti, itu ya. 2, 2, 3. Yes, yes, pretty. 3, 3, 1. Pretty, pretty, pretty. Wow. Oke, sekali lagi. 2, 2, 1. Wow. Kurang semangat. Sekali lagi. 2, 2, 3. Yes, yes, pretty. 3, 3, 1. Pretty, pretty. Wow. Oke, sudah semangat semuanya ya. Siap. Sekarang berarti kita masuk ke tahap proyeknya. Nah, tahap proyeknya sekarang kalian buka LKPD-nya. Jadi buka LKPD-nya. Sekarang buka di LKPD di bagian keorganisasian peserta didik untuk belajar. Nah, di situ ada tugas kalian buat kelompok. Karena ini si Vincent gak masuk, jadi kita buat satu kelompok aja ya. Buat kelompok, terus tentukan topik dan tujuan. Buat kelompok, udah buat kelompok, terus itu kan nanti kita akan membuat poster. Tentukan poster nanti yang dinilai adalah bagaimana kalian membuat poster itu sendiri. Nanti ada penilaiannya ya. Yang dinilai apa Bu? Kalau di poster itu yang akan dinilai adalah kontennya atau isinya seperti apa. Kemudian gambarnya sesuai atau tidak warnanya dan pencahayaannya. Sekarang buat posternya di Canva, kemarin saya sudah suruh download, udah ada kan ya? Udah ada di itu masing-masing. Sekarang buat satu orang, ini dibuat satu kelompok, tapi karena ya, nilainya satu-satu boleh nanti harus ada punya desain masing-masing, boleh ditulis nanti desainnya apa dan yang lain-lain. Nanti dikumpulkan di sini. Oke? Saya kasih waktu 1 jam, cukup? Cukup. Baik. Dinda mengerti Dinda? Oke, baik, silakan. Mana? Coba punya Delin dulu ya, berarti ini sesuai enggak? Oke, terus kalimatnya plan ion itu apa? Oh, nanti dicari ya, gambarnya ada berarti ya. Oke, siap. Punya Roni? Oh iya, warnanya pink ya. Oh, tentang TBC. Oh, pada TBC pada anak-anak? Oh iya, baik, berarti sesuai ya. Oke, siap. Punya si Dinda gimana? Oh iya. Ya, oke, warnanya orange gitu ya. Ada gambarnya, ada itunya kecil. Oke. Sudah oke, berarti sudah selesai semuanya? Sudah selesai, sudah Ibu ini juga. Siapa yang mau memaparkan posternya, mempresentasikan? Boleh Roni ya? Roni. Ya, Roni nanti presentasi ya. Oke, baik. Presentasi. Tadi udah dikirim ke Ibu ya, nah itunya ya, gambarnya. Yang ini bukan? Oke, silakan. Ya, sekarang yang lain nanti tanggapin karena ini ternyata kelompok tapi banyak yang bikin sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Jadi tanggapin nanti boleh dari yang tanggapin ya dari pekerjaan si Roni. Boleh silakan Roni. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, yang lanjut dong, kasih temennya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini hasil saya poster ini teknik batuk efektif. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif adalah batuk yang benar klien dapat menghemat tenaga dan mengeluarkan dahak dan dengan maksimal.
Dan ini cara-caranya, cara mencegah batuk efektif. Nanti ini adalah hasil poster saya dan akan ditempelkan ke mading sekolah. Ya, ada yang mau menanggapi? Jadi gimana? Sudah bagus belum? Dan tulisannya gimana, Nak? Rapi. Rapi. Oke. Ini posternya sudah bagus, warna juga udah pas. Cuma kata-kata yang di bawahnya kurang jelas dan kurang besar. Baik, saya akan memperbaiki poster saya. Dari saya terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti poster kalian itu diuji coba dulu. Diuji cobanya di mana sih, Bu? Di lab bukan. Diuji coba nanti kalian posting ya. Tadi diposting di IG sekolah. Nanti kan sudah ada di sana. Nanti adminnya itu Bu Desi. Boleh minta tolong Bu Desi, tolong diposting poster saya. Saya mau lihat sejauh mana sih poster saya bisa digunakan seperti itu. Baru nanti kalian lihat komen-komennya, dicatat lagi di itunya, dicatat. Kemudian nanti diperbaiki sesuai dengan masukannya. Habis itu baru kita cetak dan kita tempel di mading ya, biar madingnya ada berwarnanya. Ada yang mau ditanya dari semuanya, Nak? Tidak. Setelah ini boleh buka WA grup kelas 11. Saya sudah kirimkan post-test ya. Boleh dibuka, saya sudah kirimkan post-test di sana. Nanti diisi, saya tunggu 10 menit cukup ya, hanya untuk 10 soal. Oke, Ibu pantau dari sini ya. Dipantau sama Ibu. Oke, ini sudah ada yang masuk 1, Roni. Saya lihat nilainya dulu. Terus, udah Delin sudah masuk, Dinda sudah masuk. Oke, semuanya udah masuk ya. Semuanya sudah bagus, sudah nilainya sudah bagus. Dinda udah masuk nilainya, taruh dulu lagi handphonenya. Sekarang masuk ke kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan untuk hari ini? Hari ini coba saya minta Dinda untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba saya, Nak, silakan untuk menyimpulkan. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok mikrobakterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Terus, gejala simetik atau umum, batuk-batuk selama dari 3 minggu, terus demam tidak terlalu tinggi dan berlangsung lama, biasanya dirasakan dalam malam hari disertai keringat malam. Terkadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang, timbul penurunan nafsu makan dan berat badan, perasaan tidak enak dan lemah. Oke, baik. Pinter ya, Dinda. Terima kasih untuk kesimpulannya, Naya. Bagus, ya, betul. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium, yaitu adalah Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya tadi adalah batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu, dapat disertai dengan darah, demam, nafsu makan menurun, berkeringat saat malam walaupun tidak melakukan aktivitas, ya. Terus kuman pada tuberkulosis itu dia berbentuk batang, mempunyai ciri khusus yaitu tahan terhadap asam atau BTA, ya. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau gitu, sebelum Ibu pelajarannya Ibu tutup, sekarang boleh kalian ambil kertas lembar. Boleh? Silakan. Ibu minta kertas lembar. Boleh kalian tuliskan yang pertama. Bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Kemudian, ada nggak sih kendala dari kalian dari pembelajaran hari ini? Bagaimana dengan yang ketiga? Gimana sih Ibu ngajarnya, sudah bagus apa enggak? Menyenangkan atau tidak? Ya, Ibu tunggu ya. Sudah selesai? Sudah, boleh dikumpulkan. Roni tolong ya, minta tolong untuk dikumpulkan, Nak. Terima kasih. Oh ya. Oke. Terus tadi saya lihat Dinda kayaknya belum begitu bisa bikin posternya. Nanti belajar lagi di rumah ya. Jadi nanti selama pembuatan poster boleh WA Ibu, atau kalau Ibu di bawah lagi tidak ada pekerjaan boleh nanya, Bu ini sudah sesuai atau tidak. Tadi punya Roni tulisannya terlalu kecil-kecil jadi tidak terbaca ya. Karena poster itu kan harus terbaca. Tapi warnanya sudah bagus ya, Nak ya. Sambil Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh dipimpin doa sama Roni, boleh Ron? Silakan. Kita mengakhiri pelajaran dan kita Ini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama-sama. Dah.